Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan membahas kembali tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 2. Usaha kecil dan menengah gerabah dan batik Nusantara perlu kita promosikan agar dikenal lebih luas, baik oleh konsumen dalam negeri maupun mancanegara. Salah satunya melalui poster. Ayo kita mengenal poster sebagai bagian dari reklame. Amatilah poster pameran batik dan pameran gerabah tersebut. Bagaimana pendapatmu tentang poster tersebut? Jelaskan. Poster tersebut terlihat sangat menarik karena dilengkapi gambar. Namun, poster tersebut kurang jelas karena tidak ada informasi tentang tempat penyelenggaraan acara pameran yang ditujukan. Nomor 2, apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat poster? Yaitu kemampuan dalam mendesain gambar, menempatkan gambar sehingga terlihat menarik, menyusun tulisan yang mampu mengajak pembaca, serta mampu menyusun tulisan yang jelas dan tidak bertele-tele. Nomor 3, bisakah kamu menduga langkah-langkah cara membuat poster tersebut? Jelaskan. Yang pertama, menentukan ide yang ingin disampaikan. Yang kedua, menentukan judul, pesan yang ingin disampaikan, serta tanggal dan tempat penyelenggaraan. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan. Yang keempat, menggambar sketsa gambar dan tulisan pada kertas poster. Yang kelima, mewarnai sketsa yang telah dibuat. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah proses mendesain poster dengan tangan. Langkah pertama itu siapkan kertas polos, pensil, dan pensil warna. Langkah kedua itu pilih kertas polos sesuai dengan keinginan. Langkah ketiga itu buatlah 3 garis tipis. Garis mendatar sekitar 6 cm dari atas halaman kertas. Lalu kamu menulis judul postermu pada bagian itu. Kemudian kamu juga bisa mencantumkan tempat, tanggal, nomor telepon seperti kunjungilah pameran kami. Langkah keempat itu buatlah judul pada bagian atas kertas. Langkah kelima itu buatlah catatan kaki, gambar, dan buat tulisan secara tipis pada bagian bawah kertas. Yang keenam, isi bagian tengah dengan gambar yang berkaitan dengan gagasan utama postermu. Kamu dapat membuat satu atau beberapa gambar dan buatlah sketsa dengan tipis. Langkah ketujuh itu warnailah postermu dengan menggunakan spidol, pensil warna, atau krayon. Langkah ke-8 itu lakukan eksperimen sesuai dengan kreativitasmu. Nah, itulah caranya ya. Sekarang saatnya kamu merancang poster dengan menggunakan tangan. Tuliskan rencanamu terlebih dahulu berdasarkan langkah-langkah tersebut. Judul poster, pameran karya seni rupa dan pagelaran seni tari, tempat PGSD Kampus 2 Universitas Negeri Malang, Jalan Ki Ageng Gribik nomor 45, waktu tanggal 28 sampai 29 April 2017 pukul 8 sampai 16.00. Kata-kata menarik, hadiri pameran karya seni rupa, lomba menggambar tingkat SD dan pagelaran tari PGSD Universitas Negeri Malang. Nah, inilah adalah contoh dari posternya. Baik anak-anak, kita akan belajar merancang sebuah kemasan yang menarik. Salah satunya adalah kemasan berbentuk prisma segitiga seperti yang terlihat pada gambar berikut. Gambar pertama itu merupakan gambar bangun prisma segitiga, dan gambar kedua itu merupakan sepotong kue yang berbentuk prisma segitiga. Apakah kamu juga menemukan kemasan produk lain yang berbentuk prisma segitiga di sekitarmu? Berikan contoh. Ada, tapi bukan merupakan kemasan, melainkan kalender, duduk, dan atap rumah. Apa yang kamu ketahui tentang sifat-sifat prisma segitiga? Jelaskan. Prisma segitiga memiliki atap dan alas yang berbentuk bangun segitiga, memiliki 3 sisi selimut berupa bangun segi 4, memiliki 3 rusuk tegak, dan memiliki 6 titik sudut. Sekarang kalian amati gambar prisma segitiga dan kalian juga amati gambar jaring-jaring prisma segitiga. Bangun prisma segitiga memiliki atap dan alas yang berbentuk bangun segitiga, memiliki 3 sisi selimut berupa bangun segi 4, memiliki 3 rusuk tegak, dan memiliki 6 titik sudut. Amati kembali gambar prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki sifat-sifat. 1. Memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen. Segitiga ABC dan DEF memiliki ukuran dan bentuk yang sama.
2. Setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang. Prisma segitiga dibatasi oleh 3 persegi panjang di setiap sisi sampingnya, yaitu ABED, BCFE, dan ACFD. Ketiga, memiliki rusuk tegak. Prisma segitiga memiliki 3 buah rusuk tegak, yaitu AD, BE, dan CF. Rusuk tersebut dikatakan tegak karena letaknya tegak lurus terhadap bidang alas dan atas. Yang keempat, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Segitiga ABC dan DEF pada gambar diagonal bidang pada sisi ABED memiliki ukuran yang sama panjang. Perhatikan bahwa AE sama dengan BD, BF sama dengan CE, dan AF sama dengan CD. Berdasarkan penjelasan tersebut, buatlah diagram Fourier tentang sifat-sifat prisma segitiga dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, menggambar 3 contoh bangun prisma segitiga. Yang kedua, menggambar 3 contoh bangun yang bukan merupakan prisma segitiga. Yang ketiga, menuliskan 4 ciri-ciri prisma segitiga. Yang keempat, menuliskan pengertian prisma segitiga menggunakan kata-katamu sendiri. Inilah contoh diagram Fourier-nya. Kalian bisa mengisinya pada diagram tersebut ya. Marilah kita isi bersama-sama. Nah, ini adalah 3 buah bangun yang merupakan contoh dari prisma segitiga. Yang 3 bangun sampingnya itu bukan contoh dari prisma segitiga, karena bangun pertama itu merupakan prisma segi 5, dan yang bawahnya itu gambar kedua itu balok, yang gambar ketiga itu kerucut. Nah, ciri-ciri dari prisma segitiga ini, yang pertama memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen. Kedua, setiap sisi samping berbentuk persegi panjang. Yang ketiga, memiliki rusuk tegak. Yang keempat, diagonal bidang pada sisi yang sama, ukurannya sama. Nah, prisma segitiga adalah prisma yang sisi alas dan sisi atapnya berbentuk segitiga. Seperti itu ya anak-anak. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.